inti daripada sholat jenazah adalah mendoakan si jenazah tersebut, si mayit. Dari karena itu banyak riwayat dari hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa untuk sholat jenazah. Termasuk di dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib, sehingga doa yang dihimpunkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari beberapa riwayat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa sholat jenazah itu lumayan panjang. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang hidup untuk orang yang mati itu sangat bermanfaat. Kalau seandainya doa orang yang hidup itu tidak bermanfaat untuk orang yang mati, maka tidak ada faedahnya di dalam sholat jenazah. Karena dalam sholat jenazah mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban fardu kifayah saja, padahal intinya adalah mendoakan untuk si jenazah tersebut, untuk orang yang disolati tersebut. Itu seperti itu. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad, tentang masalah alam kubur dan kemudian apa yang memberikan manfaat bagi si mayit di dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil kubur mali'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi si penghuninya, kata Rasulullah. Wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi kuburan tersebut bagi si penghuninya itu bisolati alaihim, dengan sholatku atas mereka, dengan sholatku atas mereka dan doaku atas mereka. Karena sholat ini, sholat secara lugatan bermakna ad-du'a, sedangkan sholat secara istilahannya itu sholat tuh. Nah, tentang masalah sholat jenazah ini mencakup dua-duanya, mencakup sholat dari sisi lugatan yaitu ad-du'a, bahkan yang mendominasi dan yang paling inti dalam sholat jenazah itu ada doa yang terkandung di dalam sholat jenazah tersebut. Nah, kan gitu ya. Makanya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang sudah meninggal tersebut, kata Rasulullah, wa innallaha munawwiruha lahum bi sholati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan yang begitu gelap tadi, kata Rasulullah, ini bi sholati alaihim, dengan sholatku atas mereka. Itu yang menjadi dalil. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Itu di dalam sholat. Nah, sekarang bagaimana? Apakah di dalam sholat saja lantas doa itu yang bermanfaat bagi si mayit? Ya, bagaimana setelah si mayit itu telah selesai dikuburkan? Apakah lantas tidak disyariatkan mendoakan orang yang si mayit yang sudah dikuburkan tersebut? Lantas kalau sudah dikuburkan sudah tidak berguna lagi. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi, dari Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza furiga min dabbil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza furiga min dafnil mayyiti, apabila telah diselesaikan daripada menguburkan si jenazah, selesai itu dikuburkan, apakah lantas Rasulullah dan para sahabat itu langsung bubar? Udah selesai, fardu kifayah udah selesai, mulai dipandikan, dikafani, disolatkan dan kemudian dikuburkan, selesai fardu kifayah, sudah bubar, nggak ada apa-apa. Apa begitu? Tidak rupanya.
Ini di dalam hadisnya, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza furiga min dafnil mayyiti, adalah Rasulullah SAW apabila telah diselesaikan menguburkan jenazah, waqafa alaihi, beliau berdiri di situ. Enggak langsung bubar tuh Rasulullah, dan enggak nyuruh sahabat udah bubar, enggak ada apa-apa, udah selesai kewajiban fardu kifayah, nggak ada apa-apa lagi. Tidak, Rasulullah berdiri di situ, diam di situ. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diamnya beliau di situ setelah apa itu makam itu sudah, setelah diselesaikan pemakamannya itu ngapain? Waqala, dan Rasulullah bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun untuk saudaramu ini. Tuh, Rasulullah nyuruh kepada orang-orang yang ikut menghadiri pemakaman jenazah. Bukan Rasulullah doang yang ngedoain. Rasulullah nyuruh kepada orang-orang yang ikut menghadiri pemakaman jenazah bersama Rasulullah itu, Rasulullah nyuruh kepada mereka, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun oleh kamu sekalian untuk saudaramu ini, saudaramu yang baru selesai dikuburin. Apakah hanya doa permohonan ampun? Tidak rupanya. Wasalu lahu tasbita, dan mohonkanlah oleh kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut at-tasbita, agar lidahnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sampai nyuruh begitu? Memohonkan ampun untuk si mayit yang baru selesai dikuburkan, mohonkan juga agar lidahnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah, fa innahul ana yus'alu, karena sesungguhnya dia sekarang nih akan ditanya. Tuh, mohonkan ampun agar ditetapkan lidahnya, karena dia akan ditanya, dengan harapan ketika doa kita dikabulkan untuk si mayit tersebut, pada saat nanti malaikat munkar nakir datang menanya, dari mulai man rabbuka sampai akhirnya dia bisa menjawab. Tuh seperti itu. Ketika seorang ahli kubur ini mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir ini, itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud firman Allah di dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, surat Ibrahim ayat 27. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi, al-muslimu idza su'ila fi qabrihi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam sabdanya kemudian Rasulullah mengutip atau membacakan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27 itu. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu idza su'ila fi qabrihi. Seorang muslim apabila dia ditanya di dalam kuburnya, tadi kan kata Rasul, dia akan ditanya nih. Nah, seorang muslim, kata Rasulullah hadis Bukhari dan Muslim ini, apabila dia ditanya di dalam kuburnya, lalu ketika dia ditanya oleh dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir, dia langsung dia yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam kuburnya si mayit tersebut. Dia langsung yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jawaban itu udah mencakup semua daripada pertanyaan para malaikat tersebut, udah mencakup semua jawabannya itu mencakup semua pertanyaan Ikan Munkar tadi, lima rabbuka wa nabiyuka, sudah dengan dua kalimat syahadat itu sudah mencakup itu. Nah, bagaimana ketika si mayit ini dalam kuburnya, ketika dia ditanya, dia lantas mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Maka itulah yang dimaksud firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27,
yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Tuh, adanya itu di doa, di talqin adanya itu. Ya. Itu perintah Rasulullah agar kita mintakan agar si mayit tersebut ditetapkan. Itu adanya permohonan itu ada talqin. Tabbatakallahu bil qauli tsabit, diulang sampai 3 kali. Tabbatakallahu bil qauli tsabit, tabbatakallahu bil qauli tsabit. Nah, dari karena itu Imam Ibnu Taimiyah, imam yang sangat diagungkan ya oleh saudara-saudara kita ini. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitab fatwanya, fatwa Ibnu Taimiyah, palihada qila. Dari karena itu dikatakan innat talqina yanfa'uhu. Sesungguhnya talqin itu yanfa'uhu, akan memberikan manfaat kepada si mayit itu. Tuh yang dikubur, bukan kata saya. Kata Imam Ibnu Taimiyah itu, kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwa beliau. Inna talqina yanfa'uhu, sesungguhnya talqin itu yanfa'uhu, bermanfaat baginya. Kenapa bermanfaat baginya? Fa innal mayyita yasma'un nida'a, karena sesungguhnya si mayit itu dia mendengar seruan. Nah kan di talqin itu diajarin ya, fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka dan seterusnya. Itu lantas orang mungkin yang berkata, emang dia dengar? Diajarin begitu ya. Emang si mayit dengar diajarin begitu? Mungkin orang bertanya seperti itu. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, palihada qila innal mayyit innat talqina yanfa'uhu. Dari karena ini dikatakan sesungguhnya talqin itu bermanfaat bagi si mayit. Kenapa? Fa innal mayyita yasma'un nida'a. Karena si mayit itu mendengar seruan. Ya, mendengar panggilan. Makanya kita ngucapin salam ketika ziarah atau ketika kuburan pakai sigot mukhatab apa pakai dhamir ghaib? Mukhatab, assalamualaikum ya ahlad diyar, kan gitu. Ya, keselamatan atas kamu sekalian. Kan kita menghibah mereka. Apa mereka dengar? Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu sungguhnya talqin itu bermanfaat bagi dia. Kenapa? Fa innal mayyita yasma'un nida. Karena si mayit itu mendengar seruan. Dari mana tuh Imam Ibnu Taimiyah itu berkata demikian, berpendapat demikian? Kama sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana telah tetap hadis dari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yasma'u qur'ani alikum, sesungguhnya dia si mayit dalam kubur tersebut la yasma'u qur'ani alikum, itu sungguh dia mendengar tuh bunyi telapak apa itu terompah kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadisnya. Ya, kalau ditanya ini hadisnya sahih apa enggak? Sahih Bukhari Muslim hadisnya. Hadis Imam Al-Bukhari nomor 1273. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2870. Hadis riwayat Bukhari nomor 1273. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2870 dari sahabat Anas bin Malik. Sungguh dia si mayit itu la yasma'u qur'ani alikum, dia mendengar tuh bunyi terompah kamu itu, dengar dia. Tuh, bunyi sandal kita aja dengar ketika kita pulang, apalagi ketika kita ajarin dia tuh si mayit tuh sebelum kita tinggalkan, yang nanti akan segera setelah kita meninggalkan dia akan segera datang 2 malaikat yang akan menanya, kita sudah ajarin tuh. Faida ja'akal malakani muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir, dan seterusnya. Itu seperti itu. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kalau hadis Bukhari di nomor 1304, dalam hadis Muslim nomor 2873, Rasulullah SAW bersabda, ma'antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah kamu sekalian lebih mendengar dari bagi apa yang aku katakan ketimbang mereka. Mereka justru lebih mendengar ketimbang kita, kata Rasulullah. Ya, lebih mendengar mereka ketimbang kita, kata Rasulullah. Tuh kata Rasulullah, ma'antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah kamu sekalian itu lebih mendengar bagi apa yang aku katakan minhum, daripada mereka, daripada orang mati. Berarti lebih mendengar mereka. Tuh. Makanya Imam Ibnu Taimiyah sampai berkata, kata beliau, falihada qila inna talqina yanfa'u.
Sesungguhnya talqin itu bermanfaat bagi semuanya. Makanya kita ditalkinin, habis selesai dikumpulin bubar, nggak ada apa-apa, nggak begitu. Ya, makanya para ulama ngajarin kita ikutin ya para ulama Pak. Ya, jangan atas kita sekarang diragu-ragukan. Emang ada dalilnya? Itu yang sekarang kita kadang-kadang udah ragu-ragu. Jadinya apa yang sudah menjadi amalan para ulama dahulu? Mereka rupanya justru apa? Mereka betul-betul berdasarkan ilmunya, mereka alim. Sekarang kita orang yang jahil itu banyak dilakukan begitu. Emang ada dalilnya? Nah iya juga ya. Begitu. Udah akhirnya Ustaz Jurkannya dicecar pertanyaan mulu dah. Kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Enggak usah banyak-banyak puyeng malah. Ya, yang penting ini akan menambah keyakinan kita dengan amaliyah kita berkenaan dengan orang yang sudah meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.